Ada Best Talent, Best National Costume, Best Footwear, Best Interview, terus Best Photogenic Idol, Best Introduction, sama Best Best Darling of the Crown. Halo Sobat BN, selamat datang kembali di podcast Borneo News bersama aku Akobah, dan selamat menjalankan aktivitas dan tentunya semoga Sobat BN di rumah selalu sehat, selalu semangat, dan pastinya terus pantengin podcast Borneo News. Dan kali ini aku nggak sendiri, 30 menit ke depan bersama dengan tamu kita yang sangat luar biasa. Ada tamu yang punya prestasi yang membanggakan untuk daerah Pangkalan Bun, Kota Waringin Barat, Kalimantan Tengah, bahkan Indonesia. Langsung saja di sini ada Little Miss Junior Idol World 2025 Putri Humaira Fasya. Boleh tepuk tangan bersama dengan orang tua tercinta pastinya. Boleh disapa dulu atau langsung perkenalan untuk Sobat BN yang tentunya udah familiar sih sebenarnya ya, tapi boleh kita kasih perkenalan atau sapa-sapa untuk Sobat BN. Halo. Boleh mungkin perkenalan untuk siapa sih yang ada di depan kakak ini gitu. Izin pakai bahasa Thailand. Oh, boleh banget. Boleh guys. Sawadika, Chanชื่อ Aira ค่ะ Chan อายุ 18 ปีค่ะ Chan เป็นคน Indonesia ค่ะ Chan คือผู้ Chan นะ Kan Paraquat Little Miss Junior Idol World 2025 และ Chan ก็ภูมิใจกับสิ่งนั้นขอบคุณค่ะ Wow, luar biasa. Translate ya, editor tolong. Kerja ya editor ya. Luar biasa. Atau pakai bahasa Inggris lagi boleh. Ya, silahkan. Hello everyone, I'm Putri Humaira Faisya, the winner Little Miss Junior Idol World 2025. I'm so happy right now because today I'm on the Borneo News podcast. Dan kebetulan kemarin Aira ulang tahun yang ke-12. Luar biasa, selamat ulang tahun Aira yang ke-12 ya. Iya, Pokoknya semoga impiannya tercapai, sehat selalu, rezekinya selalu berlimpah. Terima kasih. Dan juga selain Putri atau Aira ya hari ini ada juga bersama orang tua tercinta. Ada siapakah di sebelah saya? Boleh Mama Aira, iya. Sering dikenal Lisa Kalista. Oh, Kalista. Iya. Ya, boleh di sebelah ada. Di depan. Muhammad Yasir Faisal Ajung, papa dari Aira, biasa dipanggil Ipai. Oh, Ya. bapaknya Ipai. Ipai. Ya. Sebelumnya kami dari Borneo News mengucapkan terima kasih tentunya atas kesediaannya untuk hadir di Borneo News yang pastinya jadwalnya udah lumayan padat ya sebenarnya. Sebelum-sebelumnya banyak sekali kegiatannya saya lihat, tapi masih bisa mau mampir nih kantor Borneo News. Terima kasih sekali lagi. Gimana nih kabarnya Aira? Tentunya baik banget. Alhamdulillah. Jadi kesibukannya apa nih sebelumnya? Sebelumnya ada latihan nari dan juga model kemarin di Thailand buat persiapan pelepasan mahkota untuk winner selanjutnya di Junior Idol World. Oke, luar biasa sibuk ya guys ya. Ini pada Sobat BN kayaknya masih rebahan deh kayaknya. Luar biasa, masih 12 tahun, banyak prestasi pastinya yang membanggakan. Bukan hanya untuk daerah tapi juga nasional dan internasional ya. Luar biasa sekali. Kemarin saya lihat juga ada ikut kegiatan Isen Mulang ya? Iya. Gimana itu, seru banget sih pastinya. Boleh? Iya, seru banget soalnya bisa mengenalkan budaya juga ya, dari kan. Kota Waringin Barat Kota khusus ya Waringin Barat. kemarin. Luar biasa. Pakai apa kemarin? Kostum burung enggang. Wow. Dan itu juga kostum itu dibawa kemarin di Thailand. Wow. Dan alhamdulillah dapat best national costume. Keren. Pokoknya prestasi Aira nggak diraguin lagi sih. Juga pandai public speaking, terus juga percaya dirinya luar biasa. Aku penasaran dengan orang tuanya gimana sih mendidik, juga mengenal mungkin sebelumnya tahu dari mana sih bahwa Aira ini punya potensi yang luar biasa gitu. Boleh dari keduanya? Dari awalnya gimana sih Kak? Jadi awalnya itu saya coba Aira ikutin lomba-lomba fashion show sih skala kecil, karena kenapa saya arahin ke situ, karena
mamanya dulu mantan model juga, terus mantan dance juga, penari. Jadi kalau dari mamahnya maksudnya bisa langsung mengarahin ke anaknya langsung gitu kan. Jadi bisa ngajarkan langsung. Terus saya coba nih waktu dia masih TK, ternyata dia mau gitu kan tampil di depan panggung walaupun waktu itu masih malu-malu, masih belum bisa senyum. Terus tapi anaknya udah berani gitu kan. Ya udah, jadi saya coba skala kecil, akhirnya terus ke nasional, terus dapat ikon ya waktu itu ya. Terus akhirnya sempat berhenti sih karena COVID ya. Terus kita lanjut lagi. Jadi dalam 2 tahun itu Aira alhamdulillah sudah menghasilkan 50 piala. Wow, dari 50. berbagai lomba. Luar biasa. Gitu ya awal mula. Mungkin dari papanya, mungkin biasanya dari papanya lebih protektif gitu ya. Nah, apalagi anak perempuan gitu. Nggak usah ikut ini fokus belajar aja atau gimana tuh? Awal mulanya bisa mempercayakan Aira begitu banyak kegiatan yang diikuti. Ya, kalau dari saya sendiri sih dari mamanya sih sebenarnya. Jadi mamanya, "Bang, Aira ikutin ini Kak." Kayak misalnya model segala macam. Ya saya sih it's okay karena saya juga basicnya itu anak band. Ya, ternyata. Iya, anak band. Jadi ya semoga dalam kegiatan kayak model ini bikin lebih dia confidence kepada dirinya sendiri gitu. Dan ternyata kan alhamdulillah akhirnya Aira lebih percaya diri dengan dirinya segala macam, dan akhirnya di internasional juga kan. Ya mungkin basicnya dari itu juga sih, karena saya pede gitu di depan orang, karena ya band tadi segala macam gitu kan. Ya makanya ya semoga aja Aira bisa lebih dari saya lagi gitu. Luar biasa. Ternyata memang benar buah tidak jatuh. Apa sih? Buah jauh banget. Pokoknya itu lah. Intinya itu luar biasa. Bisa saya rusin? Boleh. Berarti jadi buah jauh banget dari pohonnya. Buah tidak jauh. Tuh. Buah jatuh tidak jauh dari pohon. Yang betul. Oke. Luar biasa. Iya. Ternyata memang bakat ini atau rasa percaya diri ini lahir dari orang tua. Jadi satunya dance, satunya musik gitu. Atau awal-awal pasti apakah ada kayak Aira harus menurunkan bakat kayak dance atau bapaknya harus nih bisa belajar musik lah itu gimana tuh? Pasti mungkin orang ngira ada Aira ini penuh tekanan gitu ya dari orang tua. Itu gimana? Aku dulu. Iya, boleh. Oh ya. Kalau dari saya sendiri ya nggak ada sih, tergantung anaknya mau kemana nih gitu kan. Terus dia mau kayak misalnya tadi kan ke model, ke fashion segala macam. Ya kita ikutin aja gitu. Dia maunya apa? Nanti kalau misalnya kita nyuruh nih, nah kamu harus kayak gini gitu. Tapi dia nggak mau. Nah itu kan yang berat juga buat kita dan anaknya juga. Tergantung dari anaknya sih. Anaknya mau apa ya kita ikutin. Selama kita masih mampu gitu. Mungkin dari mamanya. Dari mamanya. Apalagi ibu-ibu yang lain ya pasti melihat anak begitu banyak prestasi. Ini pasti orang tuanya sangat menekankan ke anak-anaknya. Itu mungkin bisa diluruskan dulu. Iya. Jadi sebenarnya kan kayak kita lihat bakatnya Aira aja kita arahin ke sini, coba ini, coba itu, ternyata anaknya dia mau, dia suka di sini. Jadi kita coba-coba terus lah ikutin beberapa lomba. Ternyata dia lebih suka ke passion ya kan, passionnya di sini, terus suka dance juga. Jadi kami tinggal mengarahkan dia lah kayak gitu. Jadi ya kita sebagai orang tua kita kasih selalu yang terbaik buat anak kan. Intinya sebagai orang tua hanya bisa mengarahkan, memberikan yang terbaik apa keinginan dari anak. Kita klarifikasi nih kepada Airanya langsung mungkin gimana, itu betulkah kata orang tua atau gimana? Iya, betul. Jadi Aira memang suka ya, suka. Terus disampaikan ke orang tua maunya ini, tapi diarahin. Kalau hobinya Aira itu apa sih? Hobi Aira selain modeling ada nari, dance dan juga nyanyi. Oke, luar biasa ya. Banyak hobinya gitu. Jadi dari hobi itu dikembangkanlah lagi. Mungkin awal mula ikutan itu apa sih yang awal-awal gitu? Akhirnya Aira bisa, pastinya kan nggak mudah ya untuk mendidik anak-anak
yang mungkin masih SD kan. Iya. Jadi berarti dia mulai SD, gimana sih meyakinkan Aira bahwa Aira tuh bisa gitu loh, bisa tampil percaya diri. Pastinya ada kegagalan-kegagalan dulu sebelumnya, ada jatuh bangun. Itu boleh diceritain nggak? Bisa memotivasi nih orang tua. Iya, intinya kalau maksudnya memotivasi buat orang tua lainnya ingin mencoba ya. Jadi jangan takut lah kita untuk membiarkan anak atau mengasih anak buat mencoba hal-hal baru gitu. Nggak usah takut kalah karena justru kegagalan itu akan membuat kita lebih baik lagi, lebih kuat lagi dan bisa belajar dari pengalaman yang sebelumnya. Terus ya itu jangan takut buat mencoba hal baru karena di situ kan nanti kita tahu oh ini loh passion kita, oh ternyata bakat aku di sini kayak gitu. Jadi ya kita bisa kan karena biasa. Iya betul. Ya jadi terbentur akhirnya terbentur akhirnya terbentuk gitu. Jadi ya disitulah prosesnya. Nggak ada yang instan, semua butuh usaha. Kalau dari Aira sendiri ada yang merasa nggak ya aku nih masih belum pantas nih gitu. Gimana sih kayak meyakinkan diri Aira bisa percaya diri itu ada nggak? Atau motivasi dari orang tua atau belajar terus gitu. Intinya kan awalnya pasti malu-malu ya Aira. Itu gimana? Aira pasti berarti tipsnya tadi belajar, praktek dan usaha pasti. Kalau dari papanya mungkin? Ya. Gimana? Kalau dari saya sih ya balik lagi ke tadi, tergantung anaknya mau seperti apa gitu kan. Terus kita selalu dukung nih apa yang dia mau. Apalagi kemarin kan bukan dari model aja segala macam. Dia kan sempat ditawarin main film, terus nyanyi juga segala macam. Lomba mendongeng segala macam. Storytelling ada di sekolahnya. Kita tawarin nih ke anaknya. Mau kena gitu kan, mau nyoba kan? Oh iya mau katanya. Nah meskipun pada saat yang ikut yang tadi itu yang kayak main film segala macam mungkin nggak sebagus yang orang-orang yang udah dari basicnya dari awal ya masih belajar gitu kan. Tapi ya dia pengen nyoba gini, pengen nyoba gitu. Dan alhamdulillah ya hasilnya nggak buru-buru amat. Tapi dia selalu nunjukin yang terbaik untuk dia dan kita semua. Makanya saya selalu dukung apa yang dia mau kayak gitu. Keren sih. Ya ngomongin film ya, ada di sekolah langsung. Saya juga lagi mantau di media sosial karena memang lagi viral kan. Pertama kalinya Kalimantan gitu kan diadakan film layar lebar kayak keterlibatan Aira itu sebagai apa sih kemarin gitu? Kemarin Aira memerankan salah satu tokoh yaitu Utin, anak dari kepala Ahoy atau kepala suku gitu. Oke, berapa lama kemarin syutingnya? 1 minggu. 1 minggu. Dan lokasinya di Kinipan. Di Kinipan. Lamandau. Jauh ya. Itu gimana sih membagi waktunya antara bermain terus ada kegiatan kayak syuting atau ada ikut lomba-lomba tuh gimana sih? Penasaran. Boleh yang mana yang jawab? Mamanya kali ya. Boleh dari manajernya ini. Sekaligus manajernya. Iya, bingung ya ngeliat gimana sih manage waktunya gitu. Iya, jadi sebelumnya sih saya harus atur dulu nih waktunya, mana yang bisa masuk untuk kegiatan Aira, mana yang syuting, terus sekolahnya otomatis kan untuk sekolahnya juga jangan sampai tertinggal gitu, karena alhamdulillah juga Aira berprestasi juga kan di sekolahnya kayak gitu. Jadi pas waktu kayak dari setelah sekolah akhirnya dia bisa mengikuti kegiatan yang lainnya. Terus mungkin dapat dispen juga dari gurunya. Alhamdulillah guru sama capseknya di sekolah itu sangat mensupport anak-anak yang mempunyai bakat gitu. Dan disupport penuh oleh sekolah juga, luar biasa. Jadi itu sangat membantu sekali sih buat izin-izinnya dia. Seru banget ya pasti syuting di sana. Lokasinya jauh ya berarti. Berapa sih? 5 jam. 5 jam dari Pangkalan. Itu full di sana atau gimana? Iya, full di sana. Full di sana ya lokasinya. Jadi memang kenapa di sana karena Dayak maksudnya kental banget gitu ya. Dayak. Masih lampunya juga susah, sinyal susah. Oh, itu sih ya. Berasa di kampung banget. Berasa ke tahun
Itu kan filmnya menceritakan tentang Apa tuh? tahun 2001 ya. Jadi memang masih yang Ya, HP-nya aja di film masih itu yang- masih kayak yang Nokia polik 33. ya. Untuk Iya, ini ya, HP jadul banget itu. Jadi pas lah kayaknya di situ. Iya, ya. pas sih. Hmm. Kalau Aira sendiri gimana perasaannya ikut? Ini pertama kali berarti ya? Iya. ini syuting. Iya, Pasti ada deg-degannya, Iya, tapi deg-degan happy, ada. terus banyak atau gimana yang rasain Aira? Tentunya Ira seneng banget bisa ikut main film di film Tanah Dayak karena Aira pertama kali main di film. Iya sih, aku nungguin sih filmnya. Karena semua boleh di-spill nggak? Kapan belum ya? belum. Iya. Oke, kita balik lagi ke ajang Miss yang Iya. diikutin oleh Aira. Bolak-balik ya, nggak apa-apa. Gimana awal mulanya tuh bisa akhirnya mempercayakan Aira, karena kan itu memang tingkat nasional juga ya, nasional, internasional bahkan. Nah itu gimana persiapannya atau kenapa sih Aira tertarik dulu deh? Kenapa Aira tertarik untuk ikut pageant ini? Kalau dari Aira sendiri, karena pageant itu mempunyai 3B, yaitu behavior, brain, and beauty, dan itu memotivasi Aira untuk mengikuti pageant-pageant lainnya. Wah, boleh spill gak? Siapa yang buat Aira tuh terinspirasi gitu? Siapa? Adakah tokoh siapa atau Ada siapa? seperti Miss Grand Philippines. Wah. Ya karena dia winner Miss Grand tahun 2025 kemarin. Luar Dan biasa. dia dari Philippines, udah cantik, terus pintar juga saat menjawab pertanyaan. Jadi Keren Aira banget. terinspirasi. Aku kagum banget sih cara Aira ngomong. Karena kan masih ngomong Aira suka jadi aku kayak ada sama kan. Kita main kelereng, main ringan. Coklat lagi bareng. Ini Aira udah ngomongnya udah Miss Internasional. Berat gak sih anak Aira bawa mahkota atau nasional, internasional di kepala Aira? Atau tanggapan teman-teman di sekolah gimana? Seneng sih karena Aira bisa bawa nama sekolah Ke ajang ke itu ajang ya. internasional, juga Kalimantan, khususnya Indonesia. Wah, Jadi Indonesia. teman-teman Aira tuh seneng gitu. Di sekolah juga Iya. guru-guru support sekali Iya, ya. support. Oke, dari orang tuanya gimana yang akhirnya mempercayakan Aira, pastinya ikut serta juga kan ke sana, meninggalkan pekerjaan akhirnya, tapi menemani impian anaknya tentunya. Gimana itu akhirnya bisa mempercayakan Aira, oke ikut ajang ini di internasional, di nasional dulu, kemudian nanti di internasional. Ya sebenarnya sih coba-coba juga sih ya kan, karena kayaknya dia kan udah sering menang di Pangkalambun gitu, jadi kayaknya untuk skala di Pangkalambun udah nggak enak nih menang terus. Akhirnya jadi nyoba ke nasional. Ternyata di nasional dia menang juga. Akhirnya disuruh berangkat ke internasional gitu. Jadi ya mamanya pusing juga. Terus maksudnya bajunya, terus kesiapan lainnya, properti, terus tema-temanya di sana ya. Untuk yang ajang nasional kemarin mungkin persiapannya berapa lama tuh? Persiapannya sebentar aja sih karena sebulan ya kan. Iya. Sebulan, lumayan juga sih ya sebulan. Ya, tapi kalau yang internasional 4 bulan karena kan dia harus lancar bahasa Inggrisnya, karena di sana ada tanya jawab juga. Alhamdulillah Ira dapat best interview juga gitu kan. Terus, Banyak sih ya, aku Iya. udah lihat sih banyak, bukan hanya jadi winner tapi ada best Banyak kan. banget. Mungkin boleh disebutin nggak? Kita boleh sombong Iya. dalam prestasi. Ada best apa sih, ingat nggak Ira? Ada best talent, best national costume, best footwear, best interview, terus best photogenic idol, best introduction, sama best Darling of iya the best darling of the Crown. Luar biasa, banyak sekali yang mengagumkan dan membawa harum bukan hanya di Kalimantan Tengah tapi juga Indonesia. Luar biasa. Gimana tanggapannya Bapak punya anak cantik tapi berprestasi? Gimana? Kalau saya sih, saya senang ya Pak, sangat senang pasti dan bangga juga Aira bisa seperti ini, dan ya mudah-mudahan
Aira tetap humble gitu kan, tetap rendah diri. Selalu saya ingatin, nak humble, jangan lebih tinggi daripada orang lain. Gitu. Selalu saya ingatkan, karena ya percuma kita punya prestasi tapi kita sombong kepada orang lain atau angkuh kepada orang lain kayak gitu. Memang waktu itu pas Aira di Thailand itu saya nggak hadir tuh, saya di waktu itu di Pangkalan Bun, mamanya aja yang nemanin. Tapi kan kita lihat di live YouTube-nya itu, jadi ada beberapa kali Aira waktu itu jatuh dan itu saya kecewa banget. Tapi ya, bukan kecewa, sedih sih, kecewa, sedih sih. Iya merasakan, karena saya lihat dari gaunnya bajunya itu kayak terlalu panjang gitu, jadi sangkut di kakinya. Dan itu, saya bilang, pokoknya semoga bisa gitu kan. Dan alhamdulillah ya di situ jadi dapat 7 gelar kategori gitu kan, dan akhirnya di juara 1 itu, dan saya sangat bersyukur di situ. Karena kan sebenarnya penilaiannya nggak hanya di final aja, tapi selama karantina sudah dinilai. Selama karantina dan setiap seleksinya gitu ya. Itu gimana, Ibu kan ikut di sana. Pastinya mental Aira mungkinnya masih anak kecil gitu, mengalami kegagalan seperti itu. Gimana sih cara memotivasinya biar lebih percaya diri lagi ke depan gitu, seperti apa? Jadi memang sebelumnya Aira tuh sudah dilatih, kita nggak tahu apa yang akan terjadi di panggung. Jadi kalau misalnya memang nanti jatuh, jangan cari mama atau apa, jangan nangis, bapaknya langsung berdiri, langsung pose dengan gayanya ya. Jadi ya terbukti emang Aira anaknya memang dia mau diarahkan, mau mendengar, dan semangat sih dia. Keren sih Aira. Boleh tanya Aira saat di panggung itu ngerasanya gimana? Air jatuh gitu kan. Terus di hadapan di kelas internasional gitu, gimana tuh perasaan Aira? Perasaan Aira pas jatuh tuh agak deg-degan, terus juga panik. Tapi dari situ setelah Aira jatuh, Aira bangkit dan Aira gaya lagi seperti biasa gitu. Akhirnya bisa langsung menyesuaikan lagi dengan formasi selanjutnya. Tapi pada akhirnya Aira nangis kan? Itu jangan dibayangkan. Di belakang panggung. Wajar sih kalau masih kecil juga. Alhamdulillah dia tuh tidak menunjukkan itu di depan saat dia tampil ya di depan panggung. Jadi dia bisa mengontrol emosinya. Biasa kan kalau anak umur segini agak susah yang mengontrol emosi, tapi dia udah belajar itu sih. BTS, jadi behind the scene nangis dia. Tapi enggak, yang penting di panggung tetap profesional. Hebat sih, mantap gitu. Mungkin dari gimana sih cara ngelatih Aira? Jadi aku lihat kayak public speakingnya keren banget. Dari bahasa Inggris, bahasa Thailand juga tadi kan bisa. Itu gimana cara ngelatihnya? Dengan memanggil coach yang berbakat di bidangnya. Tapi kan karena Aira banyak kegiatan, jadi lebih seringnya manggil private coach kan ke rumah. Jadi bisa menyesuaikan mana yang dia lagi kosong, kita masukin. Tapi ya kalau untuk yang public speaking itu biasanya online sih. Biasa kalau udah masuk kelas pageant itu dia ada sekolahnya sendiri, terus tanya jawab dan soal-soal yang bakal ditanya di sana dia sudah diajarin. Selama 4 bulan itu ya gitu loh, mungkin anak-anak juga kan maksudnya terus sudah harus bisa bahasa Inggris gitu, terus dengan pertanyaan pageant yang beda sama sekolah kayak gitu kan. Dia sempat nangis juga, tapi saya kasih semangat, ayo Aira bisa. Mama yakin Aira bisa, pasti Aira bisa kasih yang terbaik. Alhamdulillah sih terbukti. Betul, luar biasa. Itu gimana perasaan Aira? Pasti kayak stres banget. 4 bulan itu cukup singkat sih ya untuk persiapan nih, dari bahasa, mungkin cara modelnya juga, terus menyesuaikan lagi dengan kostum atau pakaiannya. Gimana perasaan Aira saat itu? Rasanya agak stres dikit ya. Agak stres kemudian, tapi Aira hebat sih, bisa akhirnya menampilkan dan terbukti dia mendapatkan winner dari acara itu. Apa Little Miss Junior Idol World 2025. Luar biasa. Akhirnya bisa. Berarti kemarin pada saat selesai dari Thailand, aku lihat tiba-tiba sudah ada di panggung dinas pendidikan. Luar biasa sekali. Jadi itu gimana tuh? Iya, jadi setelah dia habis pelepasan mahkota itu,
kan selesai acara sekitar jam 10 malam, jam 2 dia terbang ke Indonesia. Jam 2. Terus paginya langsung terbang ke Pangkalambun lagi, sorenya langsung tampil. Tapi anaknya memang sudah terbiasa mungkin ya dengan kegiatan seperti itu, dan tentunya saya kasih vitamin boost juga karena jangan sampai dia sakit sih, karena kalau udah sakit kan performanya dia jadi drop juga, down. Itu gimana latihannya? Atau sebelumnya sudah pernah latihan? Ya, sebelumnya memang sudah latihan, jadi tinggal tampil lagi. Untung masih ingat ya Aira semua gerakannya. Iya. Dan itu nggak mudah sih karena banyak koreo yang harus dihafalkan gitu. Alhamdulillah kemarin juara berapa? Juara satu. Juara satu lagi. Berarti lanjut ke tingkat provinsi ya? Iya. Terus kebetulan tadi malam kita tag videonya Tag kan video. sampai jam 12 malam nih baru selesai. Ini jam berapa? Jam 3? Oh, jam 12 lumayan ya. Malam gitu udah selesai. Pokoknya intinya semoga nanti bisa mendapatkan hasil terbaik, bisa mendapatkan juara, dan intinya bisa terus berkarya lagi, berprestasi lagi seperti itu. Gimana Aira mungkin perasaannya udah mengikuti atau melewati berbagai macam kompetisi sebelumnya, akhirnya bisa sekarang bisa melanjutkan kan, selanjutnya melanjutkan pendidikan lagi gitu. Berarti ini sekarang fokus ke ini ya, ke pendidikan, atau ada rencana lagi nggak sih ikut kompetisi atau pageant lagi? Bapak mungkin mau harus ikut ini nih, atau mau di kelasin ini, kelas musik gitu Pak. Gimana, mungkin ada rencana Pak? Kalau saya kayaknya fokus ke sekolahan dulu gitu, karena ini kan kayaknya internasional udah yang paling tinggi lah gitu. Betul. Untuk sekelas Aira, maksudnya SD kan udah paling tinggi kan di kategori itu internasional. Jadi kayaknya mending fokus ke sekolah aja dulu. Soalnya kayak misalnya ada tawaran kayak main film segala macam, nah itu ya bisa aja sih. Tapi kalau untuk model udah paling tinggi lah gitu. Sudah dapat gelar yang sangat luar biasa di tingkat internasional. Berarti Aira sekarang ke sekolah ya. Tadi belum di-spill dari sekolah mana tadi. Belum ya kelewatan. Boleh dari sekolah mana? Dari sekolah SDN 1 Sidorejo. Wow, nanti mau lanjut rencana kemana dulu? Boleh SMP 1 di sini ya, SMP 1. Karena katanya dia belum mau jauh dari mama papanya. Iya sih, karena masih perlu bimbingan yang banyak dari ibu yang punya bakat di dance. Mungkin bisa dia punya bakat ini juga ya, ikut-ikut lomba dance gitu. Iya, dia. Sama nari juga kan. Kalau Aira lebih suka mana nih? Dance, tari tradisional, kah modeling, atau yang mana sih yang paling disukai? Semuanya suka. Semuanya iya sih ya. Semuanya dikuasain. Oke, semuanya dikuasain luar biasa. Intinya kami ucapkan terima kasih nih, nggak kerasa kan ya 35 menit lagi baru mulai deh. Intinya kami ucapkan terima kasih Aira sudah memberikan motivasi, dan nanti ada closing statement nih dari Ibu, dari Bapak dan juga Aira untuk teman-teman sobat BN yang mau berprestasi kayak Aira itu seperti apa, atau kasih motivasi lah untuk sobat BN. Boleh dari mana dulu? Mamahnya mungkin, boleh mamahnya. Iya, kalau untuk orang tua yang lain jangan takut untuk mendukung bakat anaknya, karena anak itu akan bisa berkembang dengan baik kalau termotivasi dari kita orang tuanya. Jadi selagi kita sehat, selagi kita mampu, support terus dan dampingi dia di setiap kegiatan lombanya itu sih. Jangan takut akan gagal, pokoknya coba aja terus. Kita pasti bisa. Iya, betul, kita pasti dapatkan bisa. hasil yang terbaik nantinya. Oke, lanjutnya bapaknya boleh. Oke, ya. Kalau dari saya sih Aira ini adalah anak saya yang insya Allah mudah-mudahan berbakat, dan disinilah dia passionnya ini, dan mudah-mudahan nanti bisa mencoba ke hal-hal yang baru lagi, dan jangan takut, sama seperti mamanya jangan takut mencoba, dan meskipun itu gagal. Seperti yang ada pepatah tadi, ya buah tidak jauh banget ya Pak.
masih ya Masih. pepatah ya Ya, boleh. segitu aja Luar dari biasa. saya. Terakhir dari Aira boleh. Silakan. Oke, teman-teman Aira, untuk teman-teman Aira atau anak-anak Indonesia lainnya, always be brave, be kind, and always believe in yourself because I believe everyone can be an idol in their own unique way. Kasih. Luar biasa, selalu terpukau sih Allah. Oke, terima kasih sekali lagi Iya, ya dan sama-sama. Papa Aira juga sudah meluangkan waktu untuk podcast kali ini dan tentunya terima kasih juga Sobat BN yang sudah pantengin podcast kita dari awal sampai akhir. Intinya jangan lupa like, comment, subscribe dan share ke seluruh media sosial yang kalian punya. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Bye-bye. Happy birthday, Aira. Happy birthday, Aira. Happy birthday, happy birthday, happy birthday, Aira. Yuk, doa dulu. Doa dulu deh, apa dulu? Permintaan. Dalam hati aja. Boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kalau sudah boleh ditiup. Yang keberapa? Yang ke-12 tahun. Ya, semoga cita-citanya terus bisa tercapai. Amin. Rezekinya berkah dan semuanya dipermudah. Amin. Amin. Selamat ulang tahun. Terima kasih. Terima kasih.